Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah sistem operasi komputer, materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang penjadwalan proses. Sistem operasi itu nantinya bakalan melakukan penjadwalan ataupun scheduling terhadap proses-proses yang ada di sistem komputer ataupun di komputer seperti itu. Nah, sama-sama kita ketahui kalau misalkan sistem komputer dan komputer itu memiliki banyak sekali proses yang kalau misalkan tanpa ada penjadwalan pasti bakalan jadinya tumpang tindih dan tidak teratur. Nah, disitulah tugasnya si sistem operasi yang nantinya bakalan melakukan penjadwalan untuk si proses tersebut. Nah, eh, di sini ada beberapa main topik untuk pertemuan kali ini. Di sini ada 4 main topik besar untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Pertama itu nantinya kita bakal membahas tentang definisi dari penjadwalan proses. Sebelum tahu kita teknik-teknik dari penjadwalan tersebut, kita harus tahu dulu nih apa sih definisi dari penjadwalan itu, lalu apa sih tujuan dari penjadwalan dan proses penjadwalan tersebut. Nah, lalu di sini ada beberapa kriteria nantinya tentang penjadwalan yang baik itu sendiri seperti apa yang nantinya penjadwalan baik itu bakalan dilakukan dan diimplementasikan oleh si sistem operasi. Nah, lalu ada tipe-tipe dari penjadwalan apa-apa aja penjadwalan yang nantinya bakalan didapat dan dilakukan oleh si sistem operasi tersebut. Nah, dan juga algoritma penjadwalan. Jadi untuk penjadwalan itu ada juga algoritmanya agar lebih efisien, lebih mudah diterapkan dan nantinya bisa tepat guna di sistem operasi. Seperti itu. Nah, pertama kita masuk dulu ke konsep penjadwalan. Di sini ada beberapa definisi dari penjadwalan tersebut. Di sini ada 4 main poin tentang definisi penjadwalan. Jadi penjadwalan itu adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme. Jadi tentunya dengan adanya penjadwalan ini nantinya apa namanya si proses itu bakalan dilakukan mekanisme kebijaksanaan ataupun penjadwalan tadi dengan cara secara terstruktur. Nah, tujuannya terstruktur apa? Agar si sistem operasi itu nantinya bisa lebih mudah, lebih efisien dalam melakukan penjadwalan atau pengolahan ataupun manajemen dari proses tersebut. Nah, lalu definisi penjadwalan yang lain, si penjadwalan itu adalah urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Jadi urutan kerja, misalkan mau proses yang mana dulu nih si prosesnya. Misalkan ada berbagai macam proses, banyak proses yang ada di PC ataupun laptop kita yang nantinya bakal di manajemen dan dilakukan penjadwalan oleh si sistem komputer. Nah, yang melakukan penjadwalan itu adalah tentunya si sistem operasi. Nah, lalu penjadwalan berupa kumpulan kebijakan. Maksudnya kebijakan di sini adalah nanti si proses itu mau diapain sih, akan diapakan. Nah, seperti apa manajemennya, lalu algoritma penjadwalannya seperti apa, nanti si sistem operasi yang bakal menentukan. Nah, lalu untuk menentukan proses mana yang harus dikerjakan. Jadi nanti juga ada beberapa algoritma yang dimana algoritma tersebut akan memberikan apa namanya proses ataupun bakalan memanajemen proses dan nantinya bakalan mementingkan mana penjadwalan ataupun proses yang lebih diutamakan seperti itu. Lalu dan beberapa lama proses tersebut berjalan. Nah, jadi si penjadwalan ataupun si proses itu pada saat si proses itu satu kali melakukan proses, kita menyebutnya di sini misalkan P1 misalkan proses pertama. Nah, jadi selama proses ini berjalan, nantinya bakalan butuh time atau waktu eksekusi. Nah, apa yang dilakukan misalkan di sini waktu eksekusinya 10 milisecond.
Nah, kalau lewat dari 10 milisecond, apa yang harus dilakukan oleh si sistem operasi tersebut? Seperti itu. Agar nantinya si proses yang setelahnya itu tidak menjadi tumpang tindih. Seperti itu. Nah, lalu si penjadwalan tadi nantinya bakalan mengatur apa sih yang bakalan diatur oleh si penjadwalan. Pertama itu dia bakal mengatur proses yang harus berjalan. Ya sama-sama kita ketahui kalau misalkan di sistem komputer ataupun di komputer itu sendiri banyak sekali proses. Bisa aja ada P1, P2 sampai PN. Nah, jadi bakalan banyak sekali proses yang berjalan. Nah, nantinya penjadwalan ini yang nantinya bakal mengatur prioritas dari si penjadwalan ini. Seperti itu. Nah, lalu kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Nah, nanti si penjadwalan itu juga bakal mengatur si P1 ini berapa lama sih apa namanya prosesnya atau time-nya. Nah, P2 berapa lama. Nah, kalau misalkan si time ini udah time out, apa yang harus dilakukan. Nah, nanti si penjadwalan di sistem operasi yang nantinya bakalan mengatur kebutuhan untuk si processing tersebut. Nah, lalu di sini ada beberapa tujuan dari penjadwalan. Pertama itu adalah mengusahakan agar CPU tetap sibuk. Jadi tidak idle, jadi setiap saat CPU itu dapat bekerja, dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, lalu pada saat CPU menunggu operasi dari I/O, scheduler menyeleksi proses di main memory yang memiliki status ready untuk dieksekusi. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, ada beberapa jenis-jenis status proses, ada salah satunya ada ready. Nah, si sistem operasi bakal ngecek nih di CPU mana sih proses yang ready. Kalau memang ready nanti bakal dieksekusi dan si sistem operasi juga bakal menghitung berapa proses yang ready di CPU untuk dijalankan. Nah, nantinya karena banyak sekali proses di dalam itu, pasti sistem operasi bakalan melakukan scheduler. Nah, lalu penjadwalan tipe ini disebut short term scheduler, yang dimana schedule pada short term ini dikenal dengan nama dispatcher. Jadi untuk melakukan pengecekan, lalu mengecek status ready atau tidak di processing CPU. Nah, itu namanya short term scheduler. Jadi dia bakalan mengecek dulu bagaimana fungsi dari si proses tersebut ataupun processing tersebut seperti itu. Walaupun nantinya ada berbagai macam tipe penjadwalan, ada short term, ada middle term juga, middle term, dan ada namanya long term juga. Nah, nanti bakal kita definisikan satu persatu tentang macam-macam ataupun tipe-tipe dari penjadwalan tersebut. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada kriteria dari penjadwalan. Jadi beberapa kriteria ini bisa dikatakan parameter lah agar si penjadwalan itu bisa dilakukan dan bisa diterapkan oleh si sistem operasi. Nah, di sini ada ada lima poin untuk kriteria penjadwalan yang baik. Pertama itu ada fairness, yang dimana proses diberlakukan sama, yaitu setiap proses akan mendapatkan bagian waktu yang secara adil. Nah, berarti pada saat penjadwalan fairness ini yang dinilai adalah keadilan untuk setiap eksekusi. Misalkan ada P1, P2 dan P3, misalkan di sini. Nah, setiap waktu yang dibutuhkan oleh setiap proses ini memiliki time yang sama. Berarti T-nya sama. Nah, sama semua. Taruhlah misalkan T-nya 10 milisecond. Ya, setiap proses itu bisa saja nantinya dikasih 10 milisecond. Walaupun nantinya di lain kesempatan ataupun lain kebutuhan itu berbagai macam waktu yang nanti dibutuhkan. Tergantung dari besarnya proses, lalu prioritas dari proses tersebut itu juga bakalan menjadi faktor untuk lama waktu prosesnya seperti itu.
Nah, lalu di sini ada CPU utilization, jadi di mana CPU dikondisikan agar tetap sibuk yang dinyatakan dengan rasio waktu sibuknya. Nah, jadi di CPU itu ada namanya waktu sibuk ya, waktu sibuknya lah, waktu sibuk untuk CPU itu dapat memproses sistemnya, walaupun pada saat teman-teman hanya menyalakan laptop ataupun PC ataupun tidak ngapa-ngapain di PC-nya, padahal di background yang terjadi CPU itu pasti bakalan bekerja, bakal memproses, karena contohnya saja layar nyala. Nah, layar pasti nyala dan CPU pasti bakal memproses untuk si I/O layar tersebut. Nah, lalu di sini ada throughput yang dimana ini hanya terjadi pada saat CPU sibuk, yaitu banyaknya job yang dikerjakan dalam satu satuan waktu. Jadi throughput ini adalah nilai yang dimana nilai berapa lama si CPU itu sibuk. Berarti bisa saja dikatakan time sibuk CPU-nya. Nah, lalu ada turnaround time. Jadi di sini adalah banyak waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses sampai selesai. Nah, jadi misalkan satu proses dari ready sampai finish misalkan. Nah, ini adalah waktu yang dibutuhkan berapa lama si proses itu dieksekusi dan berjalan sampai finish. Nah, lalu dari mulai menunggu, dari waiting, berarti dari waiting di sini sebelum ready ada waiting juga kan. Untuk meminta tempat main memorinya. Lalu menunggu di ready queue ataupun waiting time, lalu dieksekusi dan selesai. Sasaran dari scheduler adalah meminimalkan turnaround time. Jadi bagaimana caranya si sistem operasi itu agar bisa manajemen waktu dengan baik. Jadi misalkan contohlah si proses ini dikasih waktu sama si CPU itu 10 milisecond. Nah, ternyata karena specification dari si dari si hardware-nya, contohnya kayak prosesor, memori dan hard disk misalkan RAM. Nah, si waktu yang dibutuhkan cuma butuh 5 milisecond saja. Nah, jadi di sini PR CPU nih, PR si sistem operasi ini, sisanya itu bakalan diberikan kepada proses selanjutnya ataupun bakalan di manajemen dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, lalu ada respon time di sini, yang dimana waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani, jadi dia request dulu, request dilayani, sampai ditanggapi. Jadi di sini juga perlu adanya berapa lama sih tanggapan dari si sistem operasi itu untuk menanggapi, berarti dari waiting sampai ke ready, berapa lama time yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa strategi dari scheduling ataupun penjadwalan. Ada 2 poin di sini. Ada penjadwalan secara non-preemptif dan ada penjadwalan secara preemptif. Nah, pertama itu kita masuk ke non dulu. Di sini ada definisinya, yang dimana begitu diberi jatah waktu pemrosesan, maka prosesor tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai atau run to completion. Nah, jadi si non-preemptive ini adalah pada saat si CPU memproses P1 misalkan. Nah, jadi si CPU bakalan fokus kepada P1 saja. Jadi tidak bakalan terganggu oleh P2 misalkan, walaupun di antriannya banyak ada P2, lalu ada P3 misalkan. Nah, jadi CPU bakal menyelesaikan dulu si P1 sampai dari ready sampai finish. Nah, baru dia bakal melanjutkan memproses si P2 dan P3 seperti itu. Nah, lalu ada penjadwalan preemptif, yaitu saat proses diberi jatah waktu pemrosesan, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses disela sebelum selesai dan akan dilanjutkan setelah jatah waktu pemrosesan kembali padanya. Nah, jadi untuk konsep preemptif ini adalah misalkan di sini P1 membutuhkan waktu, misalkan P1 itu membutuhkan waktu 5 milisecond deh untuk transaksi ataupun proses.
Nah, ternyata lebih dari 5 second. Nah, si P1 ini harus masuk kembali ke dalam antrian karena prosesnya belum selesai karena limit 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 waktunya sudah habis, dia harus balik lagi ke antrian. Nah, nanti bakal dilanjutkan ke proses P2. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan P2 udah selesai, nanti dilanjutkan P3. Nah, kalau misalkan udah ada waktu yang yang tersisa, nanti bakalan balik lagi ke P1. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa tipe-tipe dari penjadwalan. Pertama itu seperti tadi saya jelaskan, ada short term scheduler, ada medium term scheduler, dan ada long term scheduler. Yang dimana kalau misalkan short term scheduler itu dari dia ready, statusnya ready ke running. Lalu kalau misalkan medium term scheduler, dia dari suspend ke ready. Berarti misalkan dia udah time out nih pada saat diproses, misalkan tadi kayak tadi P1 misalkan butuh waktu 5 milisecond pada saat dieksekusi, tetapi ternyata lebih nih ada menjadi 6 ataupun berapa udah lebih 5 milisecond. Nah, si P1 ini statusnya nantinya bakal jadi suspend dulu. Nah, lalu nantinya dari suspend itu ke ready itu adalah medium term. Seperti itu. Nah, lalu kalau long term itu dari batch new, jadi proses pertama udah kelar. Nah, lalu ada proses kedua. Nah, dari proses kedua sampai ready ataupun sampai dijalankan itu adalah long term scheduler. Nah, di sini teman-teman bisa lihat diagramnya. Yang dimana tadi ada penjadwalan jangka pendek. Ini adalah jangka pendek. Jadi dari ready ke running. Nah, runningnya di mana? Runningnya di CPU. Ini adalah penjadwalan jangka pendek. Lalu ada medium. Medium itu di sini. Ini adalah penjadwalan medium. Berarti medium itu dari suspend tadi. Berarti di sini suspend. Misalkan ada prosesnya time out. Nah, berarti dia bakal balik lagi kan, balik lagi ke suspend dulu. Lalu nantinya bakalan ke ready queue lagi. Jadi antrian lagi. Nah, lalu ada penjadwalan jangka panjang tadi. Berarti dari batch pertama dari dia mulai sampai dia finish di sini, berarti di sini ready ataupun finish, misalkan di sini finishnya. Berarti dari batch queue ke ready ini adalah long term scheduler. Jadi dari awal dia di-create, proses itu di-create dan sampai ke ready itu adalah long term scheduler. Nah, lalu di sini ada definisi masing-masing dari si tipe-tipe scheduler ataupun strategi penjadwalan. Di sini tadi ada short term scheduler yang dimana bertugas menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses ready di memori utama. Nah, makanya tadi short term dia adalah dari ready ke running. Ini adalah short term tadi. Nah, lalu sasaran memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Jadi pada saat dia ready dan running dan misalkan selesai ataupun finish, nah itu bisa jadi short term scheduler. Jadi dia tidak ada interupsi, tidak ada suspend, dan dia clear tanpa ada terganggu oleh proses yang lain, itu adalah short term scheduler. Nah, lalu ada medium term scheduler yang dimana dia menangani proses-proses swapping. Proses swapping ini adalah proses yang yang disuspend tadi. Bisa saja suspend karena time out sudah habis, ataupun misalkan ada nge-crash dan sebagainya, itu nantinya yang bakal bertugas adalah medium term scheduler. Nah, lalu si medium term scheduler ini adalah mengendalikan transisi dari suspend to ready. Jadi dia yang nantinya bakal mengendalikan misalkan P1 udah disuspend nih, lagi disuspend. Dan sekarang sedang ada proses si P2. Nah, si medium term inilah nantinya bakal memberikan transisi kalau misalkan P2 ini udah finish nih. Nah,
P2 ini dari statusnya suspend berubah jadi ready. Nah, itu yang bertugas adalah medium term scheduler. Nah, lalu ada long term scheduler yang dimana bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Jadi si long term ini nantinya tadi kan ada diagramnya batch queue atau batch antriannya. Nah, batch antriannya. Nah, si long term ini nantinya bakal memilih nih mana yang berhak untuk jadi ready. Kan setelah batch queue ini antriannya nanti statusnya bakal ready. Ataupun di sini bisa kita ganti jadi statusnya waiting. Nah, seperti itu. Jadi si long term scheduler inilah yang nantinya bakalan mendefinisikan kalau misalkan oh di sini P1 misalkan ada P1, P2 dan ada P3. Nah, jadi si long term ini yang nantinya bakalan merubah misalkan di sini udah ada kosong nih CPU lagi nggak ngapa-ngapain. Nah, P1 ini ada proses nih. Nah, si long term scheduler ini bakal memindahkan si P1 ini ke sini dan nanti statusnya nantinya di sini bakal menjadi ready. Dan sekarang batch queue-nya tinggal P2 dan P3. Seperti itu. Nah, tujuan dari long term schedule ini adalah untuk memberikan keseimbangan antara setiap job. Jadi seperti kalau misalkan si P1 ini udah ready untuk dijalankan ya udah berarti P2, P3 tinggal menunggu. Sampai nantinya P1 ini udah finish, P2 jadi ready nantinya. Jadi dia bakalan mengatur dan memanajemen agar tidak ada tumpang tindih antara proses 1, proses 2 dan proses 3 sampai seterusnya. Nah, lalu di sini ada algoritma penjadwalan. Jadi ada berbagai bentuk algoritma agar lebih sistematis pada saat kita melakukan penjadwalan, terutama di sistem operasi yang nantinya bakalan diterapkan di sistem operasi. Nah, pertama itu ada first come atau first serve, disingkat dengan FCFS ataupun FIFO. FIFO ini adalah first in, first out. FIFO. Jadi FCFS sama FIFO ini hampir sama. Jadi kalau misalkan first come first serve berarti yang pertama datang misalkan proses yang pertama di apa namanya yang di request nantinya bakalan dilayani lebih awal. Nah, kalau misalkan Vivo juga seperti itu. Misalkan di sini ada proses P1 misalkan. Nah, P1 datang terlebih dahulu. Otomatis P1 ini bakalan dijadwalkan ataupun dilayani sampai nantinya P1 itu selesai. Seperti itu. Nah, kalau FCFS nantinya dia yang pertama datang dan dia yang nantinya bakalan dilayani. Lalu proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Jadi pada saat proses itu pertama kali datang, dia yang nantinya bakalan dilayani terlebih dahulu. Nah, lalu algoritma ini termasuk non-preemptive algorithm. Tadi ada dua jenis. Ada non-preemptive dan ada preemptive yang dimana ya dia bakal memberikan jatah waktu selama yang dibutuhkan, bukan selama-lamanya, selama yang dibutuhkan selama proses itu masih berjalan. Nah, lalu ini bentuknya dari first come first serve ataupun FIFO tadi. Misalkan di sini ada P1, P2, P3, lalu waktu yang dibutuhkan setiap pemrosesan ada ini 24, ada 3 milisecond dan ada 3 milisecond. Nah, nantinya yang bakalan pertama yang diproses ya pasti P1. Nah, P1 ini waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya adalah 0 karena dia tidak masuk antrian kan karena dia yang pertama datang. Nah, sedangkan P2 ini butuh waktu 24 milisecond untuk setelah itu baru diproses dan P3 butuh waktu 27 karena kan P3 tadi P2 tadi butuh 3 milisecond untuk waktu eksekusinya. Nah, kalau misalkan kasusnya P2 yang datang duluan, misalkan di request duluan, ya otomatis P2 dulu yang nantinya bakalan dijadikan ataupun yang bakalan dilayani terlebih dahulu.
Nah, lalu di sini ada round robin scheduling, yang dimana konsep dasar algoritma ini adalah time sharing yang digunakan quantum time untuk membatasi waktu eksekusi. Nah, jadi di round robin scheduling ini ada time out-nya, time out-nya. Jadi butuh time out, butuh limitasi waktu agar yang lain bisa kebagian juga seperti itu. Nah, ini bersifat preemptive scheduling, yang dimana proses yang burst time-nya melebihi kuantum. Jadi burst time itu adalah waktu eksekusinya akan mengantri di posisi ekor dari ready queue tadi. Nah, jadi misalkan di sini ada P1 nih. P1 butuh waktu 24 detik misalkan. Nah, nanti bakalan dibagi dulu jadi 4 detik, 4 milisecond misalkan. Nah, 10 ini dari total eksekusi, misalkan total eksekusi P1, P2, P3 membutuhkan 10 milisecond. Nah, lalu di sini misalkan kita pengen membutuhkan, kita netapi limitasinya si P1 itu dari satu eksekusi butuh 4 milisecond. Nah, misalkan udah lewat nih 4 milisecond, tapi si P1 ini prosesnya belum juga kelar-kelar dan belum selesai. Otomatis P1 ini nantinya bakal ditaruh lagi ke belakang sampai si P2, P3 itu selesai untuk dieksekusi. Nah, kalau misalkan tidak selesai juga P1, ya nanti bakal diulang lagi di akhir. Nah, sampai si P1 itu selesai untuk melakukan prosesnya. Jadi sistemnya dia ada time out-nya. Kalau misalkan time out-nya itu tidak lebih dari yang sudah ditentukan, dia bakalan pindah ke belakang. Nah, lalu ada priority scheduling, yang dimana CPU akan dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas tertinggi. Nah, untuk menentukan prioritas tertinggi, parameternya apa saja? Bisa saja dari waktunya, misalkan waktunya yang mana yang pengen diprioritaskan. Lalu misalkan memori yang dibutuhkan, misalkan di sistem operasi manajemen yang memori yang banyak makan memori nantinya bakal didulukan dulu misalkan. Ataupun banyak file yang boleh dibuka ataupun banyak file yang diproses oleh si prosesnya. Ataupun rasio antara si I/O burst dan rata-rata CPU burst-nya. Jadi bisa saja nantinya di rata-rata berapa waktu untuk penggunaan si I/O-nya dan penggunaan si CPU-nya. Nah, lalu jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Jadi kalau misalkan si CPU ataupun sistem operasi memprioritaskan sama semua nih. Nah, nanti yang digunakan adalah si yang mana yang datang, nanti bakalan dilayani seperti itu. Nah, contohnya di sini ada P1 sampai P5. Nah, di sini prioritas pertama itu adalah si P1, lalu dilanjutkan oleh P2, lalu di sini kan ada sama nih P1 sama P3 itu prioritasnya sama. Nah, nanti bakal menggunakan algoritma si XJFS nih. Siapa yang datang duluan, siapa yang request duluan, nanti bakalan dilayani. Nah, nanti bakalan ketemu gancatnya seperti ini. P2 tadi yang pertama, P2 itu butuh waktu 1 milisecond, jadi dari 0 sampai 1. Lalu kedua itu ada P5 itu butuh waktu 5 milisecond di sini. Lalu di sini kondisinya P1 nih yang datang duluan. Nah, nanti bakal dilayani dulu P1, baru P3 dan terakhir ada P4. Seperti itu. Nah, lalu algoritma yang terakhir ada namanya first scheduling atau disingkat dengan SJF, short job first scheduling, yang dimana proses yang memiliki CPU burst paling kecil. Jadi CPU burst itu adalah daya tampung ataupun daya yang digunakan ataupun resource yang digunakan oleh CPU untuk memproses si proses tersebut. Seperti itu. Nah, nantinya yang prosesnya lebih kecil ataupun makan memori yang lebih kecil bakalan dilayani terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ada P1, P2, P3 sampai P4. Nah, di sini burst time yang terkecil adalah si P4. Nah, otomatis si P4 nantinya bakalan didulukan. Selanjutnya ada P1 di sini yang lebih kecil, P1 dan seterusnya sampai P2. Nah, lalu waktu tunggunya P1 itu adalah 3 karena kan dari 0 sampai 3. Jadi dia nungguin dulu si P4 dulu selesai proses. Lalu P2 itu ada 16.
P2 16, berarti dari 0 sampai 16. Jadi dia harus nungguin dulu P4, P1, P3 selesai, baru dieksekusi si P2. Nah, nantinya bisa dapat rata-ratanya. Di sini ada AWT namanya. AWT itu adalah average wait time. Nah, tadi rata-rata waktu tunggunya ada berapa? Nanti diakumulasikan, dibagi dengan jumlah prosesnya, nantinya bakal mendapat rata-rata dari si prosesnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.